hari ini kita sudah masuk di kitab Yesaya. Dan latar belakang daripada kitab Yesaya ini adalah pemberontakan umat Israel kepada Tuhan. Dosa-dosa umat Israel kepada Tuhan. Mereka berpaling daripada Tuhan dan mereka menyembah berhala. Mereka menyembah ilah-ilah asing. Maka Tuhan memakai nabinya untuk menyuarakan tentang apa yang mereka lakukan itu sungguh berdosa di hadapan Tuhan. Harapannya adalah bangsa Israel bertobat dan kembali kepada Tuhan. Kurang lebih latar belakang daripada kitab Yesaya adalah seperti itu. Dan mari kita akan mengawali di Yesaya pasal yang pertama. Mari kita baca sama-sama ayat yang kedua. Sebuah gambaran tentang bangsa Israel di zaman itu seperti apa. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Tuhan mengasihi Israel, Tuhan mengasihi umatnya, tetapi justru yang dikasihi ini memberontak terhadap Tuhan. Ayat yang ketiga, lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Ini lebih ironis lagi. Tuhan sampai harus membandingkan umat Israel dengan binatang. Digambarkan lembu itu kenal pemiliknya, tetapi umat Israel tidak mengenal Tuhan. Malah dia lari kepada ilah-ilah asing. Keledai itu mengenal palungan yang disediakan tuannya. Jadi keledai ini tahu siapa yang memberi dia makan, siapa yang memelihara. Tetapi umat Israel lupa bahwa sesungguhnya Tuhan yang memberkati, tapi mereka malah beribadah kepada Allah-Allah lain. Seolah-olah mereka melupakan perbuatan Tuhan yang besar di waktu lalu. Mereka melupakan bagaimana Tuhan menuntun mereka keluar dari Mesir, membebaskan mereka dari perbudakan, menuntun mereka di padang gurun, menyediakan mana setiap hari, memberikan daging di waktu sore, bahkan kasut dan jubah mereka tidak rusak selama 40 tahun. Bahkan Tuhan membawa mereka masuk ke Kanaan, tanah yang penuh berkat, tanah yang penuh dengan susu dan madu. Bahkan mereka awalnya adalah bangsa yang kecil, tapi Tuhan membuat mereka menjadi bangsa yang besar, bangsa yang termasyur. Orang-orang takut segan kepada bangsa Israel. Bahkan di era Daud, di era Salomo, Israel mencapai puncak kejayaannya. Tetapi bangsa Israel seolah-olah melupakan semuanya itu. Mereka terus bertekun di dalam dosanya. Kenapa mereka bertekun di dalam dosanya? Kenapa mereka memberontak kepada Tuhan? Dan kalau kita membaca perikop berikutnya, judul perikopnya adalah bertobat lebih baik daripada mempersembahkan korban. Maka kita belajar di sini, di ayat yang ke-10 dan seterusnya, rupanya mereka tidak bertobat. Mereka memberontak kepada Tuhan justru karena mereka tidak sadar bahwa mereka telah berdosa di hadapan Tuhan. Ini adalah masalah. Sebab mereka berpikir selama masih mempersembahkan korban kepada Tuhan, maka mereka menganggap diri mereka benar. Selama masih melakukan kegiatan-kegiatan agamawi, maka mereka merasa hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Padahal mereka hanya melakukan saja dari luar, secara lahiriah saja mereka melakukan, tapi hatinya sungguh telah menjauh daripada Tuhan. Sampai-sampai Tuhan dengan keras menegur bangsa ini, mulut mereka memuji Tuhan, tapi hatinya menjauh daripadaku. Ini yang membuat bangsa Israel justru tidak sadar kalau mereka telah berdosa di hadapan Tuhan. Orang yang paling repot itu adalah orang berbuat salah, tidak sadar kalau dia melakukan kesalahan. Tidak tahu apa yang dia tidak tahu. Ini repot. Berbuat salah, berbuat dosa, tapi tidak sadar bahwa dia salah dan berbuat dosa. Hanya karena mereka berpikir masih beribadah, masih mempersembahkan korban, masih melakukan ini dan itu untuk Tuhan. Namun sesungguhnya apa yang mereka lakukan itu jahat di mata Tuhan.
Coba kita baca ayat yang ke-15. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku, bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Lihat, secara agamawi mereka masih berdoa, mereka masih mempersembahkan korban, tapi tangan mereka penuh dengan darah. Mereka menindas orang lemah, mereka menghina orang miskin, hak janda mereka ambil dan mereka rebut. Kesemrawutan terjadi, hakim tidak ada yang jujur di Israel sana. Itulah yang membuat Tuhan memalingkan mukanya. Israel tidak sadar kalau mereka berdosa. Maka kita pun jangan sampai mengalami hal yang sama. Tidak sadar kita berbuat dosa hanya karena kita masih melakukan hal-hal yang agamawi. Tidak sadar kita jauh daripada Tuhan hanya karena mungkin di hari Minggu Anda dan saya masih beribadah, Anda masih melayani Tuhan, tapi sesungguhnya hati kita sudah menjauh daripada Tuhan. Ingat baik-baik, itu adalah dosa yang seringkali kita tidak menyadarinya. Belajar dari hal ini, mari kita lihat apa yang ada di dalam dulu. Karena sesuatu yang dari luar itu seringkali menipu. Apa yang kelihatannya agamawi itu bisa mengaburkan cara pandang kita terhadap diri kita sendiri. Jangan sampai kita merasa diri kita saleh hanya gara-gara kita melakukan kegiatan-kegiatan agama. Jangan merasa diri kita pasti berkenan kepada Tuhan hanya karena kita orang yang memberikan persembahan paling banyak di gereja. Stop, berhenti, berpikir dari hal-hal seperti itu. Ingatlah bahwa Tuhan melihat apa yang ada di hati, bukan hanya apa yang terlihat dari luar. Kegagalan Israel kiranya menjadi pembelajaran buat kita semuanya, agar kita jangan mengulang hal yang sama. Tuhan berkati.